Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, kita akan belajar mengenai untuk mata pelajaran matematika bab 1 yakni pecahan. Nah, kompetensi dasarnya adalah kita nanti akan menjelaskan berbagai bentuk pecahan mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Kemudian untuk jenis-jenis pecahan kita ada 4 yang akan kita bahas hari ini, yakni yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat persen. Nah, kita akan lanjut mengenai ini pecahan biasa. Oke, kita akan masuk di pecahan biasa ya. Nah, pecahan biasa ini di yang tengah ini. Nah, ya saya warna kuning. Ini kita pahami terlebih dahulu untuk A yang di lingkaran dan per B. Kalau yang A atas itu disebut dengan pembilang, kalau yang B itu disebut dengan penyebut. Ini nanti A dan B-nya nanti berupa angka ya. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu yang atas adalah pembilang dan yang B adalah penyebut. Nah, pecahan biasa itu terdiri atas ada 2, yakni yang pertama adalah pecahan murni. Nah, ini ya pecahan murni itu dan pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni. Ada 2, pecahan murni dan tidak murni. Nah, kalau untuk pecahan murni itu apa sih? Kalau pecahan murni itu dia adalah pembilangnya, nilai pembilangnya itu dia lebih kecil daripada nilai penyebutnya. Jadi ini nanti yang bagian atas, ini salah satu contohnya yang sudah Burani tulis adalah 1/4. Jadi nilai pembilangnya itu lebih kecil. Ada 2/3, ada 8/9. Nah, ini nilai pembilangnya itu lebih kecil daripada nilai penyebutnya. Kemudian ada lagi yang untuk pecahan tidak murni adalah penjelasannya bahwa pecahan tersebut pembilangnya nilainya lebih besar daripada dengan penyebutnya. Yang Burani contohkan ini ada 3. Yang pertama adalah 8/3, nilai pembilangnya 8, penyebutnya 3. Kemudian ada lagi contoh yang kedua adalah 9/5. 9 pembilang dan 5-nya adalah penyebut, jadi lebih besar pembilangnya. Dan contoh yang ketiga adalah 7/6. Kalau untuk 7/6 dia nilai pembilangnya lebih besar dan nilai penyebutnya lebih kecil, maka dia termasuk kategori pecahan biasa untuk tipe pecahan tidak murni. Ya, untuk sudah jelas ya mengenai penjelasan untuk pecahan biasa. Mari kita lanjutkan lagi. Mari kita lanjutkan lagi untuk pecahan campuran. Nah, di sini pecahan campuran itu terdiri atas 2, yakni yang pertama adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli, kemudian dan pecahan biasa. Nih ya, bilangan asli dan pecahan biasa. Nah, kalau untuk bilangan asli itu seperti apa sih? Nah, kita ambil contohnya, bilangan aslinya adalah angka 1. Nah, ini angka 1. Kemudian dari bilangan asli 1, kemudian nanti ditambahkan dengan pecahan biasa. Kita ambil pecahan yang murni ya. Ini nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebutnya, adalah 2/5. Kemudian kita tarik, kemudian untuk menjadi pecahan campuran ini jadinya seperti ini. Nah, 1, 2/5. Seperti itu. Kemudian ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita ambil bilangan aslinya, yakni bilangan yang angkanya 3. Nah, kita ambil angka 3. Kemudian untuk pecahan biasa kita ambil nilai yang 1,2. Kemudian jadi apa nanti? Nah, kalau untuk pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa, maka hasilnya adalah 31/2. Iya, kemudian ada lagi, ini adalah
contoh yang ketiga. Kalau contoh yang ketiga adalah ini bilangan aslinya adalah 6 ya. Kita ambil bilangan aslinya adalah 6. Kemudian untuk pecahan biasa kita ambil nilai 4/9. Maka hasil dari pecahan campuran tersebut adalah ini ya, berupa 6 4/9. Nah, sudah jelas ya untuk pecahan campurannya, sangat mudah. Kemudian kita akan masuk ke yang ketiga, yakni pecahan desimal. Nah, pecahan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Nah, kita lihat yang ada di tengah ini. Nah, yang ada di tengah ini adalah nilainya adalah 0,8. 0,8. Kita lihat di belakang koma ada satu digit angka yakni yang angka 8. Nah, angka 8 ya, ini ya, sebentar. Karena kecil jadi itu angka 8, dan ini disebut dengan penyebutnya persepuluhan atau bilangan tersebut adalah kelipatan 10. Kemudian ada contoh lagi yang kedua, yakni 0,75. Nah, 0,75 di sini di belakang koma ada dua angka, ada dua digit angka. 0, di belakangnya ada dua digit angka yakni 75. Jadi dia disebut dengan penyebut per seratusan karena ada dua digit angka di belakang koma. Kemudian sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah 0,658. Nah, di belakang koma ada tiga angka, tiga digit angka yakni 6, 5, dan 8. Maka dia disebut dengan penyebut per seribuan. Nah, seperti itu ya. Sudah jelas mengenai pecahan desimalnya. Kalau misal di belakang koma ada satu digit, berarti dia penyebutnya persepuluhan atau kelipatan 10. Kalau misal di belakang komanya ada dua, berarti dia penyebutnya per seratusan atau bilangan kelipatan 100. Kemudian kalau misal ada koma, di belakang komanya ada 3 digit angka, berarti dia penyebutnya per seribuan atau bilangan kelipatan 1000. Sudah jelas mengenai pecahan desimal. Mari kita lanjutkan untuk yang persen. Nah, persen merupakan pecahan dengan penyebut 100. Nah, simbolnya seperti apa? Simbolnya ya nih. Nah, ini ya simbol persennya ya. Biasa kalian temukan di handphone, di laptop, di tablet, ataupun misal kalian saat mengetik biasanya ada tombol simbol persen. Nah, ini adalah simbol dari persen tersebut ya. Persen merupakan pecahan dengan penyebut per 100. Nah, kita ambil dulu contohnya. Nah, contohnya itu misalnya ini contohnya adalah 26%. Kalau kalian sering misal melihat di mall ataupun di supermarket ataupun di tempat perbelanjaan biasanya kan ada diskon berapa persen, 50% atau 75%. Nah, itu artinya apa sih persen? Nah, artinya adalah kalau misal di sini contohnya 26%, berarti dia adalah 26 per 100. Nah, seperti itu kalian sudah paham untuk semua jenis-jenis pecahan ya, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, dan persen. Nah, oke. Lalu kita akan masuk di sini. Kita akan masuk di latihan soal. Nah, latihan soalnya ini mudah, hanya sekedar membuat contoh. Kalian buatlah contoh karena ini ada 4 jenis pecahan. Yang pertama kalian buat pecahan biasa. Pecahan biasa itu ada dua tipe pecahan ya tadi yang sudah dipelajari, yakni pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, contohnya nanti bisa kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian ada lagi yang kedua, buatlah contoh pecahan campuran yang terdiri dari bilangan asli. Yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. Kemudian ini buatlah contoh desimal. Angka dulu, kemudian disertai koma. Setelah itu boleh ambil
1 digit angka, 2 digit angka di belakang koma, atau 3 digit angka di belakang koma, agar kalian lebih memahami mengenai jenis-jenis dari pecahan desimal tersebut. Nah, nanti ditulis di buku tulis masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah buatlah contoh mengenai persen. Buatlah contoh mengenai persen. Nah, di sini salah satu contoh saja nanti yang disebutkan, bebas mau nilai berapapun boleh. Persen adalah dia per 100 ya. Nanti bisa diisi di buku tulis kalian masing-masing, kemudian nanti bisa difoto dan dikirimkan ke WA-nya Bu Rani. Sudah, seperti itu untuk penjelasan Bu Rani pada hari ini. Kalau misal ada beberapa penjelasan yang dirasa belum jelas, nanti bisa WA ke Bu Rani. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.